Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara pecinta masa depan negeri. Ada 40 rumah sakit yang akan menjadi tempat kesehatan bagi warga kota Surabaya. Mereka bebas dengan KTP untuk berobat karena sudah 84,4% kerjasama antara pemerintah kota Surabaya dan BPJS Kesehatan akan mengcover semuanya. Nanti targetnya 100% dalam program Universal Health Coverage untuk seluruh warga. Bagaimana terkait dengan respon masyarakat Surabaya? Dan apakah ia bisa menjadi tempat untuk menjaga kesehatan bagi warga kota Surabaya? Apakah hal ini bisa dilaksanakan oleh pemerintah kota dan warga tidak akan bingung terkait dengan program yang bagus itu? Dan apakah ini ada hubungannya dengan politik? Ayo kita bahas di dialog TVRI Jatim, dipandu oleh Mas Wira sama Mbak Ulfi. Ayo kita ikut. Saudara, program Universal Health Coverage juga seharusnya disambut baik oleh warga Surabaya karena masyarakat akan lebih dimudahkan dalam mengakses fasilitas kesehatan. Lalu sejauh mana kebijakan ini akan efektif terhadap kualitas kesehatan masyarakat? Kami telah tersambung bersama dengan sosiolog politik Universitas Negeri Surabaya dengan Dr. Ahmad Mahfud Fauzia MSI. Ya, Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam Mbak Ulfi, Mas Wira. Selamat petang, Pak. Selamat petang. Ya, Pak, sebagaimana dalam informasi tadi bahwa masyarakat di Surabaya saat ini dimudahkan dengan adanya akses kesehatan per 1 April 2021. Ini tanggapan Bapak bagaimana, Pak? Ini sebuah prestasi yang luar biasa karena pemerintah kota Surabaya mendapatkan pemimpin baru yang baru dilantik dan langsung gas terkait dengan program yang bisa mengcover seluruh masyarakat meskipun masih 84,8% ya. Tapi ini sudah tanda yang sangat baik. Tidak cukup hanya menyampaikan pada waktu kampanye dahulu, tetapi langsung dilaksanakan, diaplikasikan, sehingga menurut saya sebuah terobosan yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan politik, tetapi ini realisasi dari visi misi pada waktu proses kampanye kemarin. Begitu Mbak Ulfi. Oke, artinya Bapak melihat bahwa ini sebuah progres yang luar biasa, apalagi di tengah pandemi COVID-19. Seperti itu Pak Fauzi? Betul, sekali lagi karena mereka, maksudnya pemimpin baru ini tidak, biasanya kalau membuat program, itu mendekati pencoblosan, baru membuat program yang sangat menyapa masyarakat. Jadi supaya harapannya adalah bisa mendapat apresiasi masyarakat nanti pada hari H diberikan hak pilihnya. Tetapi ini baru dilantik. Yang seharusnya biasanya itu baru memulai dari program nol, tapi ini lanjut dari program kemarin. Sehingga saya mengapresiasi yang luar biasa pada pemerintah Kota Surabaya. Baik, kebijakan ini memang memberikan dampak yang positif kepada masyarakat. Lalu bagaimana komunikasi dan juga sosialisasi saat ini kepada masyarakat dan tanggapan ataupun apresiasi masyarakat sendiri ini seperti apa, Pak? Saya yakin masyarakat pasti akan menerima dengan tangan terbuka. Meskipun pemerintah kota memang terkait dengan data yang belum fit tadi ya, masih ada sekitar 16% yang belum fit tadi, itu perlu di-clear-kan. Seperti pada waktu program bantuan dari pemerintah pusat melalui Kemensos, itu kan ada beberapa data yang masih ganda. Jadi yang seharusnya tidak mendapat, seharusnya yang mendapat malah tidak mendapat. Kalau ini memang kurang 16% yang belum tercover, maka lebih baik memastikan pemerintah Kota Surabaya kepada seluruhnya ini bagi yang memang paling membutuhkan. Pertama itu.
Kemudian yang kedua, ini dipastikan bahwa masyarakat itu menerima terkait dengan kelas yang akan diberikan sehingga tidak ada miskomunikasi antara warga dengan para tim medis nantinya. Kemudian yang ketiga adalah jangan sampai ada double identitas. Ini selalu terjadi pada proses-proses, khususnya saya ulangi lagi, pada proses pembagian dana sosial, pembagian dari sosial Kemensos kemarin, itu agak amburadul. Semoga pemerintah Kota Surabaya tidak hanya dengan Dukcapil ya, tetapi berdasar dengan data kependudukan yang dihasilkan oleh pemilu yang diupdate kemarin. Sehingga menurut saya ini akan lebih bagus datanya. Begitu Mbak Ulfi, Mas Wira. Oke, Pak Fauzi, menarik Pak di poin ketiga tadi bahwa menyebutkan bahwa salah satunya adalah terkait double identitas. Nah, sejauh ini menurut Bapak apa yang perlu dimaksimalkan, apa yang perlu dikomunikasikan agar hal ini tidak terjadi, begitu Pak? Supaya tidak terjadi, maka Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tidak perlu malu-malu meminta data ke KPU yang 10 bulan atau 1 tahun yang lalu Dukcapil memberikan kepada KPU data awal waktu masih DPS. Ketika sekarang sudah menjadi DPT, akan lebih bagus sekarang Dukcapil minta kepada KPU. Sehingga data di Dukcapil itu bukan mulai dari kerja dari nol lagi, tetapi data yang sudah divalidkan, diupdate oleh penyelenggara pemilu. Karena kemarin kalau tidak update, pasti dikritik oleh peserta atau para pendukung. Nah, ini kan menurut saya lebih update. Kemudian sesudah mendapat data dari KPU, lebih baik memang karena kemarin kan pada bulan Desember ya, sampai bulan ini kan sudah ada berapa? 4 bulan. Itu tinggal mengupdate yang selanjutnya. Begitu Mas Wira. Baik, Pak Fauzi, mohon maaf, tapi sebelumnya apakah nanti rencananya program ini dengan rencana yang sudah ditetapkan ini apakah efektif Pak untuk menyasar seluruh masyarakat kita? Saya yakin ini sangat efektif kalau 3 hal tadi dilaksanakan dengan baik. Karena memang yang paling dibutuhkan itu sebetulnya yang paling membutuhkan. Kalau orang kaya menurut saya tidak terlalu peduli karena mereka punya uang. Bahkan pindahkan kalau misalkan kelas 3, kemudian dia pengen kelas 1, kelas 2, akhirnya kan tidak terfasilitasi. Mereka nggak butuh karena sudah terfasilitasi, maksudnya uangnya cukup. Tetapi bagi masyarakat yang sangat membutuhkan, khususnya warga Kota Surabaya, itu menjadi perhatian yang utama. Begitu Mas Bira. Baik, Pak Fauzi, program ini memang cukup efektif seperti apa yang tadi disampaikan. Lalu, apa yang perlu diperhatikan masyarakat dan persyaratan seperti apa agar masyarakat bisa dengan maksimal mendapatkan akses kesehatan? Pertama, masyarakat perlu sadar apakah dirinya adalah sebagai warga Kota Surabaya atau bukan. Kalau memang sebagai warga Kota Surabaya asli, maka pastikan semua identitas kependudukan itu aman semuanya. Yang kedua adalah masyarakat tahu bahwa ini adalah bantuan dari pemerintah kota atau bahkan kerjasama. Sehingga tidak perlu misalkan semacam ngersulo atau waduh ini kok kelas 3, saya biasanya kelas 2. Ya, ini memang digunakan untuk masyarakat yang membutuhkan. Jadi tidak boleh begitu sehingga disiapkan mentalnya bahwa ini untuk kesehatan bersama. Kemudian yang ketiga adalah masyarakat dipastikan tidak perlu segera responsif ketika ada informasi negatif. Misalkan informasi negatif itu, masa sih pemerintah Kota Surabaya atau tenaga kesehatan mampu mengcover semuanya? Nanti kalau begitulah lebih baik percaya diri aja pemerintah kota dengan BPJS bisa mengcover semuanya dengan berbagai rumah sakit atau tim medis yang ada. Begitu Mbak Ulfi. Oke, Pak Fauzi, singkat Pak, terkait kemarin sebelumnya kami juga sempat berbicara dengan Humas Pemkot Surabaya yang menjamin bahwa terkait kelancaran program ini. Tanggapannya bagaimana Pak? Ya, pemerintah Kota Surabaya itu saya melihatnya mereka sangat positif untuk melaksanakan program ini. Jadi pemerintah Kota Surabaya sebetulnya tidak hanya program pada saat ini ya, tetapi sudah dimulai pada pemerintahan yang kemarin, yang hal ini
sekarang ini adalah sebagai tindak lanjut, sehingga sebetulnya ada kesimbangunan pemerintah kota kemarin dengan pemerintah kota sekarang ini, sehingga hal ini sebetulnya yang dibutuhkan oleh warga semuanya. Meskipun siapapun pemimpinnya, tetapi intinya adalah bisa memfasilitasi, mensejahterakan seluruh masyarakat. Begitu. Baik siapapun pemimpinnya harus bisa memastikan seluruh warga Surabaya mendapatkan jaminan kesehatan. Terima kasih sudah berbagi bersama dalam Dialog Aktual Jawa Timur hari ini, Sosiolog Politik Universitas Negeri Surabaya, Dr. Ahmad Mahfud Fauzi MSI. Sehat terus, selamat kembali beraktivitas, Pak. Terima kasih Mas Wira, terima kasih Mbak Ulfi. Itulah dialog tentang BPJS Kesehatan yang telah kerjasama dengan pemerintah kota Surabaya mengcover 84,4%, sementara targetnya nanti 100% untuk warga kota Surabaya. Sebuah program yang menyenangkan, meskipun pada dialog tadi Mbak Ulfi sama Mas Wira itu mencecar sampai mendalam terkait dengan respon warga kota Surabaya dan bagaimana masa depan terkait dengan program Universal Health Coverage ini, dan kemungkinan besar hal ini akan dilanjutkan di beberapa titik di Jawa Timur bahkan seluruh Indonesia. Semoga mempunyai manfaat, semoga menjadi optimisme membangun negeri. Yang penting adalah semua warga tercover kesehatannya dan pemerintah kota betul menjalankan sesuai dengan MOU pemerintah kota Surabaya dan BPJS Kesehatan. Ayo kita kawal program yang bagus ini. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.